Oke, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 8, yaitu kelompok Daisy, yang beranggotakan Rosa Indah Puspitasari, Putri Azizia, dan saya sendiri Franketlus Aditya Silaban. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu jelaskan permasalahan dari sisi perusahaan. Permasalahan yang pertama ini ada pada permasalahan pada sisi perusahaannya. Ini terkait pada 7 dimensi iklim organisasi menurut Tusier 2005. Yang pertama itu adalah struktur. Dalam hal ini, ada terjadinya paksaan yang dirasakan oleh Arif karena adanya peraturan dan prosedur yang terstruktur oleh perusahaan travel angkasa. Supervisor selalu memperingati Arif untuk memperbaiki dalam penjualannya dikarenakan yang tidak adanya peningkatan. Yang kedua, responsibility. Dalam hal ini, tidak adanya bimbingan pengawasan dan pengarahan yang dilakukan perusahaan pada karyawan baru dengan pengalaman bekerja yang belum ada dikarenakan karyawan Arif masih baru lulus SMK. Yang ketiga itu reward. Dalam hal ini, atasan juga tidak memberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan Arif selaku karyawan di sana. Ini adalah salah satu faktor ketidakbetahan Arif dalam melakukan pekerjaannya. Yang keempat itu warm. Tidak adanya karyawan dalam berorganisasi. Dalam hal ini, perusahaan tidak membangun solidaritas antar karyawan. Perusahaan tidak memberikan suasana yang baik dengan lebih menekankan pada kondisi keramahan dan persahabatan di dalam kelompok. Yang 5 itu support. Perusahaan di dalam hal ini juga tak memberikan dukungan atau motivasi. Tidak adanya dukungan dan hubungan yang baik antar karyawan. Tidak adanya perasaan yang saling tolong-menolong. Yang keenam itu organizational identity and loyalty. Tidak adanya perasaan yang bangga karyawan karena perusahaan cuek pada karyawan. Karyawan merasa tidak pantas pada perusahaannya dan berakhir ingin mengundurkan diri. Yang ketujuh itu risk. Perusahaan dalam hal ini tidak memberikan uang untuk melakukan atau mengambil risiko dalam menjalankan tugasnya. Untuk pertanyaan 1B itu apa saja hal-hal yang dapat diperbaiki dari sisi perusahaan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawannya khususnya Arif. Yang pertama, perusahaan dalam hal ini harus bisa membimbing karyawan baru ataupun Arif untuk mempelajari apa yang nanti akan dikerjakan olehnya. Tidak disarankan untuk karyawan baru belajar sendiri dan tidak ada bimbingan pada atasan ataupun senior. Ini akan membuat karyawan baru kebingungan dalam meningkatkan kinerjanya nanti. Dalam hal ini, atasan juga perlu memberi motivasi dan bantuan pada karyawannya ketika terjadi suatu permasalahan. Yang kedua, lalu perusahaan juga sebaiknya memberikan kompensasi yang sesuai pada apa yang telah karyawan kerjakan. Arif dalam hal ini, walaupun memiliki penjualan tiket yang paling sedikit, Arif selalu diberikan pekerjaan tambahan yang ini bisa dibilang setara pekerjaannya dengan karyawan lain yang memiliki penjualan tiket yang banyak. Dalam hal ini, perusahaan haruslah memberikan kompensasi yang sesuai pada Arif. Dengan begini, kedepannya Arif bisa membangun kepuasan bekerjanya pada perusahaan travel angkasa. Yang ketiga, perusahaan dalam hal ini juga harus bisa membangun hubungan yang baik antar rekan kerja. Perusahaan harus bisa menciptakan hubungan yang bersahabat dan harmonis pada karyawan-karyawannya dengan membuat tidak adanya persaingan antar rekan kerja, lalu juga bisa membuat kerja sama tim yang baik dalam menangani suatu masalah. Yang keempat, perusahaan juga dalam hal ini haruslah membuat suasana kondisi yang kerja yang nyaman bagi karyawan-karyawannya. Suasana kerja yang kotor dan tidak tertata rapi akan membuat kepuasan kerja karyawannya akan berkurang. Yang terakhir yaitu yang kelima, keamanan kerja juga diperlukan pada suatu perusahaan. Tempat pekerjaan yang kurang aman pada karyawan juga salah satu faktor ketidakpuasan kerja karyawan itu berkurang.
Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan permasalahan dari sisi karyawan Arif. Dari permasalahan ini, menurut teori dua faktor yang dikembangkan oleh Frederick Irving Heisenberg tahun 1923 sampai tahun 2000, permasalahan dari sisi karyawan Arif adalah tidak terpenuhinya salah satu faktor, yaitu faktor hygiene atau pemeliharaan. Yang pertama yaitu kebijakan perusahaan. Dikarenakan Arif tidak bisa melakukan penjualan tiket yang banyak, Arif terus didesak oleh atasannya agar penjualan tiketnya ini tinggi seperti karyawan yang lain. Dikarenakan penjualan tiket yang tak kunjung tinggi, membuat ia melakukan pekerjaan di luar daripada itu, dan akhirnya Arif merasa pekerjaan utamanya itu tidak becus ia lakukan. Membuat pekerjaan yang ia lakukan itu terasa nggak nyaman bagi dia. Yang kedua yaitu ada pengawasan. Ketidakadanya pengawasan atau pengajaran yang dilakukan oleh atasannya kepada karyawan Arif membuat ia menjadi bingung akan pekerjaan yang ia lakukan. Ia tidak tahu bagaimana memikat pelanggan agar bisa membeli tiketnya dan lainnya. Yang ketiga yaitu kondisi kerja. Kondisi kerja yang tidak baik seperti di tempat kerja Arif, yang dimana tidak adanya solidaritas antar Arif dengan karyawan yang lain. Arif juga tidak mampu bersaing dikarenakan persaingan di antara rekan kerja yang sangat tinggi. Apalagi Arif tidak mempunyai pengalaman dalam dunia pekerjaan dan masih fresh graduate atau masih lulusan baru. Arif pula kurang dalam mempromosikan dirinya, dalam artian misalnya ada customer baru dan belum menjadi pelanggan siapapun di travel itu. Seharusnya Arif dalam mempromosikan dirinya dengan cepat dan tanggap melayani si customer baru itu. Yang keempat yaitu hubungan dengan karyawan yang lain. Tidak terjalinnya hubungan yang baik antar karyawan satu dengan karyawan lainnya. Adanya persaingan yang terjadi antara karyawan satu dengan karyawan yang lain, dan tidak adanya rasa empati atasan kepada karyawan di perusahaan tersebut. Yang kelima yaitu gaji. Gaji yang diterima Arif itu terbilang kecil, hanya pas untuk kebutuhan ia sehari-hari. Tidak termasuk dalam uang untuk ia bisa liburan atau untuk dia bisa belanja ke kafe gitu. Karena demikian membuat Arif merasa tidak bahagia dan selalu stres akan hal tersebut, karena dia tidak ada hiburan gitu. Yang keenam ada status. Dengan status ia masih baru lulusan dari SMK membuat Arif itu canggung untuk berbaur dengan seniornya yang ada di perusahaan tersebut, sehingga tidak adanya solidaritas antar Arif dengan senior di perusahaan tersebut juga adalah salah satu masalahnya. Yang ketujuh ada keamanan. Untuk keamanan menurut saya pekerjaan dilakukan itu Arif itu terbilang tidak berbahaya atau aman atau masih aman saja. Yang terakhir itu kehidupan pribadi. Untuk gaji yang cukup kecil namun Arif ingin ekstra tambahan untuk ditabung dan untuk bersenang-senang, seperti menonton bioskop atau sekedar makan di restoran. Dari keinginan dia yang banyak seharusnya dia lebih bisa bekerja lagi untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Untuk pertanyaan yang terakhir, ada apa saja sih hal-hal yang dapat diperbaiki oleh Arif sehingga kedepannya dia bisa lebih puas atau senang di pekerjaan di travel angkasa ini. Yang pertama, yang paling utama yaitu tentunya Arif harus memiliki sikap yang konsisten, selektif, dan juga sabar. Yang kedua yaitu Arif pula harus bisa bersosialisasi dengan yang baik dengan karyawan-karyawan lain, dan juga selalu berbuat baik pada sesama karyawannya. Yang terakhir, Arif juga harus bisa belajar memahami pekerjaan dan juga belajar membuat teknik marketing yang baik supaya tingkat penjualan tiketnya juga bertambah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.